Selamat datang di Kata Baca. Di channel ini kami membuka pintu menuju dunia pengetahuan dan petualangan literer. Kami merangkum dan mengulas buku-buku bermutu. Kami berharap dapat memberi Anda wawasan berharga. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan berikan komentar jika Anda menginginkan buku tertentu untuk kami ulas atau rangkum. Mari bersama-sama menjelajahi dunia kata-kata dan memperkaya pikiran kita. Discourse on the Method oleh René Descartes, yang diterbitkan pada tahun 1637, merupakan karya yang mendalam dan revolusioner dalam sejarah filsafat dan ilmu pengetahuan. Descartes, seorang filsuf dan matematikawan Prancis, tidak hanya menciptakan sebuah karya yang memengaruhi perkembangan metode ilmiah, tetapi juga mengubah paradigma pemikiran manusia tentang alam semesta dan diri mereka sendiri. Dalam ringkasan buku ini, kita akan menjelajahi kompleksitas dan urgensi karya ini. Discourse on the Method tidak hanya menawarkan metode penemuan kebenaran, tetapi juga merinci pandangan Descartes tentang matematika, alam, moralitas, agama, dan sifat manusia. Dengan menyelidiki setiap bagian dari buku ini, kita dapat lebih memahami dampak besar Descartes dalam membentuk fondasi metode ilmiah modern dan memicu pergeseran konsep tentang hubungan antara manusia dan alam. Mari kita terjun ke dalam karya yang membangkitkan semangat kritis dan menandai awal dari sebuah era baru dalam filsafat dan ilmu pengetahuan. Discourse on the Method mengajak kita untuk mempertanyakan dan merenung tentang hakikat pengetahuan, alam semesta, dan eksistensi manusia dengan cara yang mempertahankan relevansinya hingga hari ini. Bagian pertama membuka pembahasan dengan merinci pandangan Descartes tentang kebenaran dan metode penemuan kebenaran. Di sini, Descartes menekankan pentingnya keraguan dan pengujian sebagai sarana untuk mencapai kebenaran yang pasti. Ia mengajukan ide bahwa kebenaran harus ditemukan melalui proses 4 langkah, yaitu analisis, sintesis, deduksi, dan induksi. Bagian kedua mendalami hubungan antara filsafat alam dan matematika. Descartes mengusulkan bahwa alam dapat dipahami secara matematis, dan matematika menjadi bahasa universal yang memungkinkan kita memahami realitas. Geometri analitis diperkenalkan sebagai metode untuk memecahkan masalah matematika dengan menggunakan koordinat. Sementara itu, bagian ketiga membahas aspek moralitas dan agama. Descartes menyatakan bahwa moralitas harus didasarkan pada akal sehat, dan agama harus dipahami melalui rasionalitas. Ia menolak pandangan bahwa agama hanya dapat dipahami melalui iman, mengajukan argumen bahwa setiap keyakinan harus dapat dibuktikan secara pasti. Bagian keempat menjelaskan pandangan Descartes tentang manusia dan pikiran. Ia mendefinisikan manusia sebagai makhluk rasional dan memperkenalkan dualisme, pandangan bahwa manusia terdiri dari tubuh dan pikiran yang terpisah. Pikiran dianggap sebagai sifat paling mendasar dari manusia. Sementara itu, bagian kelima membahas tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Descartes menyatakan bahwa ilmu pengetahuan harus digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, dan teknologi harus diterapkan untuk memecahkan masalah praktis. Pandangan bahwa alam adalah mesin yang dapat dipahami dan dikendalikan oleh manusia juga diperkenalkan. Secara keseluruhan, Discourse on the Method menciptakan ikoniknya melalui 3 tema utama: metode penemuan kebenaran, hubungan antara matematika dan alam, serta pandangan dualisme tentang manusia. Descartes memberikan kontribusi besar terhadap pemikiran ilmiah dan filsafat dengan merinci prinsip-prinsip yang tetap relevan hingga saat ini, menegaskan pentingnya rasionalitas, metode ilmiah, dan pembedaan antara tubuh dan pikiran. Bagian terakhir dari buku ini, bagian ke-6, menyentuh pada aplikasi praktis dari ilmu pengetahuan dan teknologi dalam meningkatkan kondisi manusia. Descartes menekankan bahwa pengetahuan ilmiah seharusnya tidak hanya menjadi sebuah tujuan akademis, melainkan harus diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Pandangan ini mencerminkan keyakinannya bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi seharusnya menjadi sarana untuk memecahkan masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari. Selama seluruh pembahasan dalam bukunya, Descartes mengusulkan pandangan bahwa alam adalah seperti mesin yang dapat dipahami dan dikendalikan oleh manusia.
Ini adalah pandangan revolusioner pada zamannya, yang memicu perubahan paradigma dalam pandangan terhadap hubungan antara manusia dan alam. Pandangan ini juga memberikan dorongan kuat untuk pengembangan metode ilmiah yang kemudian menjadi dasar dari revolusi ilmiah. Dalam menggabungkan konsep-konsep ini, Descartes merinci visinya tentang metode ilmiah yang tidak hanya mencakup aspek alamiah dan matematika, tetapi juga etika, moralitas, dan agama. Penggunaan akal sehat dan keraguan yang terus-menerus diintegrasikan ke dalam metodenya, menyoroti pentingnya pemikiran kritis dan evaluatif dalam mencapai pemahaman yang benar. Secara keseluruhan, Discourse on the Method bukan hanya sekadar penyusunan konsep filsafat dan ilmiah. Buku ini menciptakan dasar bagi metode ilmiah modern dan membentuk arah pemikiran yang memengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan, filosofi, dan teknologi selama berabad-abad. Visi Descartes tentang metode penemuan kebenaran, hubungan matematika dengan alam, dan pandangan dualisme manusia terus menjadi landasan bagi pemahaman kita terhadap dunia dan diri kita sendiri. Pemikiran Descartes tentang metode penemuan kebenaran dengan meragukan dan menguji segala sesuatu menanamkan semangat skeptisisme dan pemikiran kritis yang menjadi dasar bagi metode ilmiah. Konsep ini memotivasi ilmuwan dan filosof selanjutnya untuk mempertanyakan dan menvalidasi pengetahuan mereka dengan pendekatan yang lebih sistematis. Pandangan Descartes tentang hubungan antara matematika dan alam, bahwa alam dapat dipahami melalui bahasa matematika, menciptakan fondasi bagi ilmu pengetahuan modern yang sangat mengandalkan model matematis. Pemikiran ini memperkuat keteraturan dan prediktabilitas dalam pemahaman kita terhadap fenomena alam, dari fisika hingga biologi. Pandangan dualisme Descartes tentang manusia sebagai entitas terpisah antara tubuh dan pikiran juga memiliki dampak besar pada pemahaman kita tentang eksistensi dan identitas manusia. Walaupun pandangan ini tidak tanpa kritik, konsep dualisme telah memicu diskusi mendalam tentang sifat manusia dan hubungan antara aspek fisik dan mental dari keberadaan kita. Selain itu, kontribusi Descartes terhadap pandangan alam sebagai mesin, yang dapat dipahami dan dikuasai oleh manusia memberikan dorongan besar bagi kemajuan teknologi. Pemikiran ini telah memotivasi ilmuwan dan insinyur untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan teknologi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kehidupan manusia. Dengan demikian, Discourse on the Method bukan hanya sebuah buku filsafat, tetapi sebuah panduan yang membimbing perkembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran manusia. Pemikiran Descartes masih meresap dalam metode ilmiah, hubungan matematika dengan ilmu alam, dan pertimbangan filosofis tentang hakikat manusia. Karya ini terus memberikan inspirasi dan tantangan bagi para pemikir, peneliti, dan pembuat keputusan di seluruh dunia. Melalui perjalanan Discourse on the Method oleh René Descartes, kita dapat merenung pada dampak luar biasa karya ini terhadap perkembangan pemikiran manusia. Descartes tidak hanya memberikan sumbangan terkemuka terhadap metode ilmiah, tetapi juga membawa kita ke dalam dunia pandang yang menyeluruh tentang matematika, alam, moralitas, agama, dan sifat manusia. Pemikiran Descartes memotivasi generasi-generasi ilmuwan dan filosof untuk mengadopsi sikap skeptis dan kritis dalam mencari kebenaran. Pendekatan keraguan dan metode penemuan kebenaran yang dia usulkan telah membentuk landasan metodologi ilmiah yang digunakan oleh para peneliti hingga saat ini. Pandangan dualisme Descartes tentang manusia sebagai entitas terpisah antara tubuh dan pikiran memunculkan diskusi mendalam tentang hakikat manusia dan hubungan antara dimensi fisik dan mental keberadaan kita. Dalam menutup perjalanan ini, Discourse on the Method bukan hanya sebuah karya filosofis dan ilmiah. Ia membentuk dasar dari metode ilmiah modern, memotivasi pemikiran kritis, dan merintis jalan bagi perkembangan teknologi. Karya ini tetap menjadi sumber inspirasi yang memacu pertanyaan-pertanyaan esensial tentang sifat eksistensi dan pengetahuan manusia. Saat kita menyimpulkan eksplorasi kita melalui Discourse on the Method, mari kita terus merenung dan mempertanyakan, sebagaimana yang anjuran Descartes, sambil melangkah maju dalam penelitian, pemikiran kritis, dan pemahaman mendalam tentang dunia yang kita huni. Demikian tadi ringkasan buku Discourse on the Method karya René Descartes. Persembahan Kata Baca. Sampai jumpa di buku yang lain.
Terima kasih.